warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Allah Ta'ala fil kitabul karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian Rasul bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, sedaya mawon ingkang sampun rawuh wonten majelis taklim. Majelis taklim menika taman surga. Hari ini bertepatan hari Jumat. Itu bagi muslim sebenarnya hari raya umatnya Islam. Maka kalau hari raya mestinya tutup kita ampun mencucu, berarti ditarik ke belakang, agak smile begitu, happy. Nah ayatnya wa basyiril ladzina amanu, begitu, kabarkan gembira kepada siapa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin. Nah di sini kabarkan gembira kepada siapapun yang beriman dan beramal soleh. Nah hari ini hari Jumat, mestinya kita gembira karena hari rayanya umat Islam. Ditambah sebentar lagi insya Allah kita akan menikmati santapan jasmani. Kita kan sudah bisa menahan dari fajar sampai nanti maghrib ini. Nah ini harus ada keseimbangan. Sebelum santapan jasmani, mari kita santapan rohani. Kalau tidak terpenuhi menu-menu itu biasanya orang galau. Orang yang jasmaninya tidak terpenuhi, masalah nutrisi, gizi dan lain sebagainya, jadi sakit itu. Misalnya dari capuk misalnya, kecap tahu pupuk misalnya, ya mesti nilai gizinya yang lain kurang. Maka bervariasi, ada sayur, ada daging, ada telur, ada buah dan lain sebagainya. Nah, santapan rohani itu juga demikian. Panjenengan bisa melihat bahwa Allah yang tidak tersentuh rohaninya, tidak pernah didangil atau seperti pertanian itu dikelola, ya dicampur, dipupuk, dijabuti suketnya dan sebagainya.
keras, kolbunya keras. Maka di Al-Baqarah yang pertama kan sangat jelas itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi hamba Allah yang rohaninya tidak pernah diberi sarapan, nutrisinya tidak ada, keras, atos. Kalau tanah di dalam pot itu loh, kalau tidak pernah dipupuk, tidak pernah didangir, itu kalau diberi air mesti tidak bisa menyerap dan bludak. Rohani juga demikian, kalau tidak pernah tersentuh oleh menu-menu rohani, ya samaun alaihim adar tahu amlam tundirhum la yu'min. Ujung-ujungnya tidak beriman. Maka kita iman bela tugasnya hanya warning. Saya sering guyon warning, memperingatkan tok. Yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika ada siapapun yang kita beri santapan rohani kok beleng begitu, mental, tidak manut, ya bukan salah kita, karena yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini tugasnya menyampaikan. Nah, tadi dari awal saya menyampaikan yang sudah populer, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terus disambung dengan hadis Rasulullah pernah bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Ini bonusnya itu. Jadi kalau kita ini manut perintahnya Allah, tidak beleng, tidak atos, sering mendengarkan santapan rohani kita ini peka, sensitif begitu, seperti hotspot begitu. Sinyalnya kalau bagus itu wah enak. Tapi kalau sinyalnya ganteng, toa terus begini, ya enggak asik. Maka siapapun yang melakukan atau menjalankan perintah Allah tentang siap ini, puasa di bulan Ramadan sangat jelas berkaitan dengan sabda Rasulullah tadi. Artinya barang siapa Om Bidro sok guyon itu man itu barang sopo. Barang siapa puasa Ramadan dengan iman, itu landasannya iman, dan niat karena Allah, mardotilah, mencari ridho Allah saja, maka dosa-dosanya yang telah lampau akan diampuni. Lu seneng kan Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya? Saya juga membayangkan itu, jika apa yang terjadi jika Allah itu tidak mewajibkan kita sholat 5 waktu, kemudian tidak ada bulan Ramadan yang menghapus dosa, lalu tadi hati kita, kolbu kita, bayangkan dosanya sabar gitu, nggak ada titik X, nggak ada pengampunan, nggak ada. Coba bayangkan, terlalu berat. Maka saya pernah membaca di kitabnya itu yang ahli filosofi itu Imam Ghazali ya itu ya. Nah itu menurut beliau, kalau hamba Allah ini banyak dosa itu sebenarnya kolbunya itu banyak titik-titiknya. Saya kira ya betul. Kalau ini terlalu banyak dosa, wah kan kolbunya hitam pekat.
Kalau sudah hitam pekat, ya terlalu pekat, diberi menu, diberi ramuan yang sifatnya santapan rohani, belum. Jangankan kok katanya, lo ini tak bisa lewat di kes-kes dan besok bakso Sundawa itu, lo aneh itu di situ, bundanya banyak sekali. Tak lirik, ora wedok lanang udut. Itu. Nah, itu kan artinya bonek itu, bocah nekat. Padahal sangat jelas kalau kita mau menuruti atau menindaklanjuti perintahnya Allah tentang saum ini, dihapus dosa-dosanya. Siapa yang berani menandingi bonus pengampunan dosa ini? Luar biasa loh dari Allah. Jangankan kok pengampunan dosa. Kemarin tuh di televisi rame itu ya, Sambo dan sebagainya itu kan hukumannya begini, dicari bagaimana agar tidak dieksekusi yang bisa menimbulkan mati, bagaimana. Itu kan akhirnya kok ada grasi, ada ini dan itu saja gembiranya luar biasa. Nah mestinya kita ini kan wabasiril ladina amanu wa amilus sholihati analam jannah. Karena orang beriman dan beramal soleh itu jangan khauf, jangan khawatir, diijoli surganya Allah. Begitu Iwan bilang luar biasa. Dihitung mestinya kita nangis loh mestinya kalau Ramadan mau selesai. Tapi kayak tak boleh senang kabeh, termasuk aku ya senang. Wis tak hitung di paling tinggal pirang Pak Sur. Kalau orang pensiun itu kalau mau pensiun kan ditanya itu kira-kira amplop gitu. Misalnya kurang 2 bulan itu kalau di pelatihan, di penataran di Semarang itu, Pak Diman kurang amplop gitu, kalau kurang 7 bulan. Nah, artinya masih aktif kan menerima amplop itu. Nah sekarang kita ya gitu. Kemarin saya ukur ya Pak Warjo itu ya, saya ukur arum itu ya paling yang kilan saya ini ya 2 lah. Nah berarti kan ini sudah tanggal 25. Kira-kira diameter toh ini. Mestinya apa? Sedih loh mesti.